Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Syaira, NPM 2013010019 dari kelas reguler 1 klaster 2 3C. Di sini saya membuat video dengan maksud untuk memenuhi syarat tugas praktek teknologi perlindungan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan penyakit pada tanaman kedelai, yaitu pada bakteri Pseudomonas solanacearum. Penyakit pada kedelai ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Biasanya tanaman kedelai terkena penyakit ini berusia 2-3 minggu setelah tanam. Gejala dari bakteri ini adalah tanaman layu secara tiba-tiba. Tanaman kedelai yang terkena penyakit akan mengering dan mati seperti ini. Pengendaliannya menggunakan varietas yang toleran terhadap penyakit karat daun, perendaman benih, larutan fungisida, mengatur jarak tanam, menanam secara serempak, menjaga kebersihan area tanam, pengendalian secara kimia atau dengan penyemprotan fungisida. Sini saya akan menjelaskan penyakit pada padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomas campestris, yaitu penyakit hawar dan bakteri atau kresek. Ini disebabkan oleh bakteri Xanthomas oryzae PF. Penyebab adanya bakteri tersebut pada padi adalah tanaman menjadi layu dan pada batang akan terjadi kematian. Gejala serangan yaitu gejala yang menyebabkan layu. Pada tanaman dewasa menimbulkan gejala hawar atau blight. Pengendalian bakteri Xanthomas adalah menanam varietas tanah, bibit padi yang ditanam tidak dipotong pada bagian ujungnya, jarak tanam tidak terlalu rapat, pengairan berselang atau intermiten, pemupukan berimbang. Jika intensitas penyakit melebihi 20%, semprot dengan bakterisida. Berikut adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri terhadap tanaman cabai, yaitu Rhizoctonia solanacearum. Bakteri tersebut merupakan bakteri tular tanah yang menyebabkan layu pada tanaman budidaya. Gejala serangan, jaringan pembuluh batang bagian bawah akar akan menjadi kecoklatan, warna buah berubah menjadi kekuningan dan busuk, daun yang keriting dan terdapat seperti tepung. Pengendaliannya bisa gunakan agen hayati seperti Pseudomonas fluorescens dan Bacillus subtilis. Gunakan pupuk kandang yang telah difermentasi masak. Gunakan pupuk urea secara bijaksana. Mencelupkan bibit dengan bakterisida bahan aktif agrimin akan mencegah tanaman terjangkit penyakit. Yang terakhir, pengaturan irigasi yang baik. Selanjutnya adalah penyakit pada tanaman kacang panjang yang disebabkan oleh bakteri Colectotrichum indemutianum. Penyakit pada daun ini yaitu adalah penyakit karat daun yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya adalah ditandai dengan adanya bercak kecil pada permukaan daun seperti ini. Bercak kemudian membesar dan berubah menjadi kecoklatan. Pada tingkat lebih parah, karat daun ini dapat berubah menjadi coklat tua dan jaringan daun akan mati. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan praktek budidaya seperti penerapan pengaliran tanaman atau rotasi tanaman 2-3 tahun untuk menurunkan potensi penyebaran. Sisa tanaman yang telah tersisa yang telah terserang harus dibakar. Pasokan air irigasi harus pas, jangan terlalu banyak agar tahan dari penyakit dan kelembapan tanah terjaga. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya memohon maaf.